Polres Pelabuhan Belawan memaparkan beberapa kasus kejahatan terlibat dalam tindak pidana pengedar bandar narkoba jenis sabu-sabu dan perdagangan orang atau TPPO. Dua oknum wartawan di Medan dijebloskan ke dalam sel Polres Pelabuhan Belawan pada Senin 4 Desember 2023. Kedua pelaku berinisial SY berusia 45 tahun dan IN berusia 40 tahun berperan sebagai orang yang memalsukan data-data korban yang masih di bawah umur sehingga korban bisa memiliki KTP sehingga bisa dinikahi oleh pria asal negara Republik Rakyat Cina sekaligus dibawa kabur ke RRC. Selain mengamankan kedua oknum wartawan tersebut, penyidik unit PPA Polres Pelabuhan Belawan juga meringkus seorang agen Biro Jodoh dari negara Malaysia dan seorang lagi dari Biro Jodoh Indonesia. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menyebutkan dalam aksinya, pelaku warga negara RRC datang ke Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan modus mencari perempuan untuk dijadikan istrinya. Kapolres menjelaskan pihak Biro Jodoh di Malaysia segera menghubungi Biro Jodoh di Indonesia untuk membantu mencarikan wanita di bawah umur. Setelah mendapat anak di bawah umur, selanjutnya korban dibawa ke RRC setelah identitasnya dipalsukan. Untuk memalsukan identitas korban, pihak Biro Jodoh meminta bantuan kepada kedua oknum wartawan tersebut untuk menguruskan perubahan identitas kependudukannya di Disduk Capil sehingga terbitlah KTP dan KK yang baru. Setelah memiliki KTP, kemudian pihak Biro Jodoh mencarikan wali nikah untuk menikahkan korban. Setelah menikah, korban dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan. Pengurusan di Disduk Capil dilakukan secara online setelah memalsukan data-data kependudukan korban. Setelah dapat KTP, korban dinikahkan dengan orang asing tersebut. Dijelaskan Kapolres, agen Biro Jodoh Indonesia mendapatkan upeti 10 juta rupiah dari agen Biro Jodoh Malaysia untuk mengurus masalah ini. Para tersangka yang ditangkap mengaku sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini dan baru ini kasusnya terbongkar setelah warga melaporkan kehilangan anak gadisnya yang masih di bawah umur. Polisi meringkus sejumlah teman ASS yang diduga menghalangi penangkapan terhadap DPO bandar narkoba tersebut. Walau saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu. Namun, polisi menemukan barang bukti lain berupa 8 butir pil ekstasi dan sejumlah surat yang diduga dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi narkoba antara ASS alias Mirin dengan beberapa orang pengedar. Joshua juga mengatakan dalam 2 pekan terakhir, pihaknya meringkus 7 orang pengedar dan 2 pengguna sabu dari sejumlah lokasi di wilayah kerjanya. Untuk para pengedar maupun bandar serta pengguna narkoba tersebut kini mendekam di dalam sel tahanan. Dari Belawan, Gito Junus TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.